terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan doa dan puasa. Tapi sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini saya ajak semua kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk hari yang baru. Kami berterima kasih untuk kesempatan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami hingga kami ada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu akan mengajarkan setiap pribadi kami. Firman-Mu itu akan membentuk pribadi kami untuk menjadi seperti Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan urapan Allah di atas hamba-Mu yang tidak berguna ini. Dan biarlah ketika firman Allah disampaikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa serta menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan kepada semua saudara yang sementara menyaksikan tayangan ini. Sudah tentunya kita masih tetap ada di dalam tema temukan kuasa di dalam doamu. Dan hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman kepada setiap pribadi kita tentang belajar dari seorang pribadi yang sangat dikenal di dalam Alkitab. Mari saya ajak kita semua untuk lihat bersama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, hari ini saya akan memberikan judul dari renungan doa dan puasa kita hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Tentunya setiap pribadi kita dalam konsep berpikir kita bergaul dengan Tuhan atau bergaul dengan Allah, kita memiliki pengertian yang berbeda-beda. Saya di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 dibilang seperti ini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betapa penting kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus membiasakan diri kita untuk bergaul dengan Allah. Sebab firman Tuhan sudah memberikan penekanan dan memberikan peringatan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita melihat contoh dari kehidupan Nuh. Nuh merupakan seorang pribadi yang di dalam Alkitab menerangkan bahwa dia adalah orang yang benar. Dia tidak bercela di dalam hidupnya di antara orang yang ada sesamanya. Dan dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya akan membawa setiap pribadi kita untuk mengerti apa itu artinya hidup bergaul dengan Allah. Di dalam bahasa aslinya memiliki pengertian secara harafiah, yaitu berjalan bersama Allah secara terus-menerus. Yang berikut, bertindak bersama-sama dengan Allah sebagai orang yang selalu di bawah pengawasannya. Ya, berarti hidup bergaul dengan Allah adalah berjalan bersama dengan Allah secara terus-menerus dan memberikan diri kita untuk ada di bawah pengawasan Allah setiap saat. Berbicara tentang bergaul dengan Allah terkadang dibatasi oleh pemikiran kita. Kadang orang berpikir bahwa bergaul dengan Allah itu ketika saya berada di ruang doa, atau mungkin ketika saya sementara beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak seperti itu. Bergaul dengan Allah berarti dimanapun dan kapanpun hati kita dapat melekat dan berkomunikasi. Itulah bergaul dengan Allah. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 bagian A berkata seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi,
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Siapakah Nuh? Sebelum dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa di akhir dari ayat yang ke-9 Nuh hidup bergaul dengan Allah, dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa Nuh itu adalah orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, bahkan di antara orang yang ada sesamanya. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Hari ini saya akan membagikan betapa kita akan memiliki dampak yang besar, dampak yang luar biasa ketika kita membiasakan diri kita untuk bergaul karib dengan Allah. Contohnya saja di dalam pergaulan kita sehari-hari, ya, kalau pergaulan kita dengan orang-orang yang karakternya baik, tentu itu akan mempengaruhi kita. Kita akan lihat lebih jauh dari kebenaran ini. Ada dua hal penting atau dua hal yang begitu sederhana. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian supaya kita semakin memacu diri kita untuk bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, dampak yang pertama ketika kita bergaul dengan Allah, yaitu pengenalan kita akan Allah menuju ke arah yang lebih baik. Atau dengan kata lain, semakin mengenal Allah. Ya, ketika kita bergaul karib dengan Allah, berarti pengenalan kita akan Allah semakin menuju ke arah yang lebih baik. Banyak orang yang mengaku diri Kristen, tetapi apakah mereka mengenal Allah dengan begitu sungguh-sungguh? Kita perhatikan bahwa di dalam pergaulan itu, Nuh itu benar-benar bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan dikisahkan tentang riwayat kehidupan Nuh. Waktu Nuh bergaul karib dengan Tuhan, Nuh mengenal hati Allah. Nuh mengenal kehendak Allah. Sehingga ia memberikan dirinya untuk diatur oleh Allah. Contohnya adalah apa? Bayangkan saudara-saudara yang terkasih, di dalam situasi keadaan moral yang semakin merosot, Nuh hanya dikatakan firman Allah, dia orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dia mempertahankan dirinya dan mempersembahkan dirinya kepada Allah yang mengatur hidupnya. Karena apa? Karena waktu Nuh bergaul dengan Allah, Nuh mengerti apa yang menjadi isi hati Allah, Nuh mengerti apa yang menjadi rencana Allah, Nuh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Terbukti ketika Allah bernubuat dan berkata kepada Nuh, berfirman dan berkata kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dengan pemikiran secara manusia, mungkin itu hal yang mustahil dan tidak mungkin. Itu mungkin hal yang kalau dibilang di zaman sekarang orang akan tertawakan. Mungkin juga pada saat itu Nuh ditertawakan oleh orang-orang sesamanya. Tetapi ketika Nuh bergaul karib dengan Allah, Nuh mengenal hati Allah. Dan Nuh dari pergaulan yang karib itu muncullah sebuah sikap yang taat. Karena Nuh tahu kepada siapa ia percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita mengenal Allah? Apakah sekedar kita masuk ibadah dan kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita tahu bahwa kita sudah mengenal Allah? Mengenal Allah itu berarti kita harus sering berkomunikasi dengan Dia. Untuk mengenal seseorang di dalam pergaulan kita dengan manusia saja, pergaulan itu dimulai, pengenalan itu dimulai ketika kita sering terus-menerus bertemu dengan orang itu. Kita akan memahami karakternya, kita akan memahami kelebihannya, kita akan mengerti apa yang dia mau. Oleh sebab itu, betapa penting, jangan kita pernah merasa puas dengan saya sudah tahu firman Tuhan seperti ini, saya sudah tahu begini dan saya sudah tahu begitu. Kalau kita hanya mengenal Tuhan, hanya di permukaan saja, tetapi kita tidak menancap akar kita ke dalam, lewat doa-doa pribadi kita dengan Tuhan, lewat hubungan yang akrab kita dengan Tuhan, tentunya kita tidak akan menjadi orang yang mengenal hati Allah. Orang yang mengenal hati Allah adalah orang yang mau menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengenal hati Allah adalah orang yang tetap membuat hidupnya itu supaya Tuhan berkenan. Bayangkan, walaupun keadaan sekeliling Nuh itu tidak memberikan dukungan kepada dia, tetapi Nuh mengambil sebuah keputusan
yang luar biasa. Dia tetapkan hati untuk ada di bawah pengawasan Tuhan. Betapa penting sebuah pengenalan akan Allah. Pengenalan itu dimulai ketika kita sering bersama-sama berjumpa dengan Allah. Di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, dikatakan kebenaran firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Menarik sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan bilang bahwa umatku binasa karena mereka kurang pengenalan akan Allah. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah mengalami perubahan jika kita tidak mengenal siapakah Allah kita. Banyak orang yang hidup masih tetap di dalam dosa dan mereka berpikir bahwa Allah kenal mereka. Bayangkan saudara, sifat utama Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Kita harus belajar untuk mengerti situasi ini. Dan kita belajar memahami apa yang menjadi kerinduan Allah dalam hidup kita. Kemudian di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Jauh dari semua yang kita lakukan, Allah rindu saya dan saudara mengenal Dia lebih dalam lagi. Pengenalan Allah lebih dalam tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita merenungkan firman Allah setiap waktu dalam hidup kita. Tentunya hidupmu dan hidup saya akan berdampak di hadapan Tuhan. Kemudian bagian yang kedua atau yang terakhir. Apa dampak yang luar biasa yang akan mempengaruhi hidup kita? Yang kedua adalah kita akan dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Bayangkan saudara, di awal renungan ini saya sudah bilang kebenaran firman Tuhan katakan bahwa jangan sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tentunya di dalam satu pergaulan pasti ada interaksi, di mana ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Benar? Ya, ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Pergaulan Nuh dengan Allah mempengaruhi karakter Nuh menjadi pribadi yang taat. Mempengaruhi karakter Nuh menjadi pribadi yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tentunya waktu kita bergaul dengan Tuhan itu punya keuntungan yang sangat besar. Pergaulan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi karakter hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, seringkali banyak orang Kristen bilang, saya sudah berdoa, saya rajin berdoa, saya berpuasa, tetapi karakter hidupnya tidak berubah. Apakah engkau benar-benar memberikan dirimu untuk dipengaruhi oleh pengaruh ilahi dalam hidup kita? Saya sangat diberkati dengan kebenaran ini. Benar-benar kita harus, waktu kita mengatakan saya bergaul karib dengan Tuhan, berarti kita harus membiarkan diri kita dipengaruhi oleh pengaruh ilahi. Ketika kita memberikan diri kita untuk dipengaruhi oleh pengaruh ilahi, tentunya karakter hidup kita, pola pemikiran kita akan berubah. Saya ada mencatat beberapa hal yang mungkin menjadi poin-poin utama atau menjadi hal yang paling utama ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, karakter hidup kita akan berubah. Yang pertama adalah iman kita pasti akan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh dan semakin teguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, pola pemikiran kita. Kita akan semakin bertindak hati-hati dan bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kemudian yang berikut, kita akan mampu untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan kemudian yang berikut, kita akan mampu untuk menjadi terang kepada setiap orang yang kita jumpai. Bagaimana kehidupan saya dan saudara sampai hari ini? Sudahkah kita berada dan kita membawa diri kita di bawah pengaruh ilahi?
Ataukah kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang menjalankan doa sebagai sebuah rutinitas? Mari kita perhatikan kebenaran ini dan mengoreksi pribadi kita masing-masing. Sudahkah saya bergaul karib dengan Tuhan? Sudahkah saya membiarkan diri saya untuk dikontrol dan diawasi oleh Tuhan secara terus-menerus sepanjang perjalanan hidup saya? Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kehidupanmu. Nuh adalah seorang pribadi yang sangat sederhana, tetapi yang paling membuat dia luar biasa di mata Allah adalah dia bergaul karib dengan Allah. Saya rindu dalam situasi-situasi seperti ini, bahkan situasi menjelang zaman akhir, tidak ada yang dapat kita lakukan. Di dalam kebenaran firman Allah dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Karena di dalam doa letak kekuatan kita. Ya, mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang berdoa, tetapi karakter kita belum berubah. Kita harus perlu untuk mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita semua sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh tolong semua pribadi kita. Saya dan saudara, mari kita pacu diri kita untuk semakin mau bergaul karib dan memberikan diri kita untuk diawasi dan terus dibimbing oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak semua pribadi kita untuk satu di dalam doa. Mungkin saya tidak dapat mengetahui keadaan saudara. Saudara sendiri dengan Allah yang mengetahui keadaan hati kita masing-masing. Oleh sebab itu ini adalah waktunya. Minta kepada Tuhan, selidiki aku. Jika engkau menjumpai mungkin aku belum bergaul karib dan memberikan diriku sepenuhnya kepada Tuhan, ubah hidupku. Mari saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba terbatas di dalam setiap perkataan, tetapi hamba tahu bahwa firman Allah yang hidup ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh di dalam batin mereka. Roh Kudus, Engkau kenal setiap hati. Jika mungkin dalam pandangan matamu kami hanya menjadi orang Kristen yang tidak bergaul karib dengan Tuhan. Mungkin dalam pandangan matamu kami hanya menjadi orang Kristen yang melakukan doa rutinitas. Tuhan, ampuni kami. Kami butuh Roh Kudus untuk mengubahkan karakter hidup kami. Karena kami tahu waktu kami mau bergaul karib dengan hati yang tulus kepada Allah, hidup kami akan dipengaruhi, karakter kami akan berubah, kami akan mengenal kepada siapa yang Allah yang kami sembah. Oleh sebab itu Roh Suci, tolong setiap pribadi kami, tolong setiap pribadi umat-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Allah. Bahkan setiap pribadi umat-Mu yang sakit, Tuhan kuduskan dan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi umat-Mu yang mengalami masalah beban hidup, Tuhan berikan mereka kekuatan, keteguhan iman untuk tetap percaya bahwa Allah yang mereka percayai tidak pernah akan mengecewakan dan mempermalukan iman mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tetap bangun dan pacu diri kita masing-masing untuk semakin membangun hubungan yang akrab dan karib dengan Tuhan dalam menjalani hidup di waktu-waktu yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati.